Nanti di Indonesia, dia mau keturunan negara manapun, orang manapun, darah apapun, bisa bermain untuk tim nasional Indonesia. Kok bisa begitu? Oke, kita bahas. Halo para pecinta sepak bola yang gampang diadu domba. Gue bukan pandit, gue nggak terkenal, tapi gue yakin opini gue masuk akal. Jadi di awal tadi gue bilang, kenapa nanti darah apapun, dari negara apapun, warga negara apapun bisa bermain untuk tim nasional Indonesia. Oke, kita bahas pelan-pelan. Yang pertama, kita kembali dulu ke belakang sedikit. Prestasi Indonesia saat ini, atau timnas Indonesia saat ini, tidak bisa dipungkiri besar atau kecil pengaruh dari program naturalisasi yang digalakkan oleh PSSI. Kedatangan pemain-pemain diaspora membantu timnas kita untuk perform. Pencapaian sampai saat ini karena ya program ini. Terlepas dari beberapa pelatih hebat yang sudah terlebih dulu menangani ya. Nah, yang dikhawatirkan adalah setelah generasi ini habis, bagaimana dengan regenerasinya? Nanti bagaimana kalau naturalisasi itu habis? Terus bagaimana dengan kondisi sepak bola tanah air kita? Kan gitu ya. Nah, itulah pentingnya pembinaan sejak dini, itulah pentingnya pembinaan di sepak bola lokalnya. Kalau pembinaan sepak bola dalam negeri ini berjalan mulus sesuai rencana, berjalan bagus, dan menghasilkan kompetisi yang bagus, sehat, dan pemain-pemain berkualitas, bukan tidak mungkin pemain-pemain yang saat ini kelasnya, katakanlah sekelas Verdong, Hilgers, Bang Jai misalnya, itu mau mereka bermain di Liga 1. Nah, karena dari bangsa apapun ya, dari bangsa apapun, dari negara apapun, dia main di sini. Karena mereka mau bermain di sini, nah ada nih aturan naturalisasi. Misalnya tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut, menikah dengan orang Indonesia dan sebagainya lah ya, sesuai undang-undang. Bayangin, liga kita berjalan bagus, pemain-pemain bagus datang ke Indonesia dari negara apapun, bermain di sini secara 5 tahun berturut-turut atau lebih. Kemudian, kalau kita butuh pemain bagus untuk dinaturalisasi, nggak harus nunggu atau nggak harus mencari orang yang berdarah Indonesia untuk kita naturalisasi kemudian main di tim nasional. Nah, itu keuntungan kalau sepak bola nasional kita bagus. Kemungkinan untuk mendapatkan pemain bagus akan lebih terbuka. Itu baru soal kepentingan tim nasional. Lalu kalau pembinaan kita bagus, liga kita bagus, bahkan kita bisa, nggak perlu kita naturalisasi. Karena pemain asli binaan lokal itu mempunyai skill yang sudah standar internasional, katakanlah standar yang bisa masuk ke Piala Dunia. Standar Jepang, Iran, Irak, atau ya minimal standar tim nasional kita saat ini. Atau bisa juga digunakan untuk orang-orang yang punya darah Indonesia tapi secara administrasi terkendala di FIFA, nggak bisa dinaturalisasi untuk membela timnas kita. Bisa tuh disuruh main ke Liga 1. Karena liganya bagus, mereka mau. Mainlah dia 5 tahun berturut-turut. 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia. Kebetulan misalnya dia masih muda, masih 20 tahun. 5 tahun ke depan usianya baru 25 tahun. Setelah 5 tahun naturalisasilah dia. Bisa dia gabung ke timnas kita. Gitu maksudnya. Ya memang kita juga harus bersabar. Kan ada 3 target program naturalisasi ini untuk percepatan, yaitu targetnya untuk perbaikan peringkat FIFA untuk masuk ke Piala Dunia. Yang berikutnya adalah target menengah, yaitu pembinaan pemain lokal. Diharapkan kehadiran pemain naturalisasi ini, pemain diaspora ini bisa memotivasi sehingga kompetisi di dalam dan di luar untuk memperebutkan timnas, posisi di timnas itu menjadi sengit, mereka jadi makin giat berlatih, dan itu akan memacu perbaikan kompetisi di dalam negeri. Yang ketiga adalah pembinaan jangka panjang, yaitu 10-15 tahun ke depan, dari sejak dini sampai nanti menjadi pengganti pemain-pemain kita saat ini yang bermain di tim nasional. Panjang memang, ya kadang memang ada orang nggak sabar atau bahkan mungkin nggak ngerti, tapi ya sudah, nggak apa-apa. Oke, begitu dulu, terima kasih, jangan lupa subscribe.